Tes matematika. Pada tes matematika ini ada beberapa versi seperti matematika dasar, matematika cerita, perkalian cepat, dan sebagainya. Yang paling sering keluar adalah matematika dasar dan matematika cerita. Matematika dasar ini biasanya bentuk soalnya langsung dengan operasi hitung bilangan. Contohnya, 6 dikali 8 dikurang 0,8 dibagi 2 sama dengan berapa? 2,67 tambah 5,1 sama dengan berapa? Sedangkan matematika cerita harus mengubahnya dari kalimat ke bentuk matematika. Budi memiliki uang 50.000. Anton memiliki uang 20.000. Andi memiliki uang 10.000. Jika Andi ingin membeli barang, tapi dia memiliki kekurangan uang, lalu Andi meminta separuh dari uang yang dimiliki Budi. Tapi ternyata Anton meminta 10.000 kepada Budi, sebelum Andi meminta uang pada Budi. Berapakah jumlah uang mereka sekarang? Anton setelah meminta uang 10.000, akhirnya sekarang uangnya menjadi 30.000. Budi yang uangnya diminta 10.000 oleh Anton menjadi 40.000, lalu diminta lagi setengahnya menjadi sisa 20.000. Andi yang meminta uang 20.000 dari Budi sekarang uangnya menjadi 30.000. Begitulah kira-kira tes matematika perusahaan. Tes psikotes sinonim antonim. Sinonim adalah persamaan kata, dan antonim adalah lawan kata. Usahakan cari kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan atau lingkungan kerja yang kamu lamar. Perbanyak perbendaharaan kata kamu mengenai sinonim dan antonim di lingkungan kerja yang umum. Contoh sinonim: fluktuasi, gejolak; absolut, mutlak; instrumen, alat; mukadimah, pembukaan. Contoh antonim: vertikal, horizontal; nisbi, absolut; ilegal, sah. Tes deret angka. Pada tes ini seperti baris aritmatika saat SMA, di mana soalnya berhubungan dengan angka yang memiliki pola konsisten. Kamu harus bisa membaca perubahan yang terjadi, karena soalnya berhubungan dengan kombinasi operasi hitung. Tambah, kali, kurang dan bagi. Atau kombinasi di antaranya. Contohnya adalah 2, 7, 12, 17. Dari pola bilangan ini bisa dilihat bahwa polanya adalah ditambah 5, jadi jawabannya adalah 17 tambah 5 sama dengan 22. Tips mengerjakan tes ini adalah memperhatikan semua angka, dan jangan hanya angka yang di depan saja. Tes Kraepelin. Tes Kraepelin adalah tes psikotes menambah angka. Pertama, kamu akan diberikan sebuah kertas dengan barisan angka yang cukup banyak. Kamu mengerjakan tes ini sesuai instruksi dari pemandu soal. Cara mengerjakannya adalah mulai dari baris paling kiri, dan mulai tambahkan 2 angka yang berdekatan mulai dari bawah. Tulis jawabannya di antara 2 angka tersebut, lalu terus naik ke atas. Jika hasil penjumlahan lebih dari 9, maka tulis satuannya saja. Setelah beberapa detik, kamu akan diberikan instruksi pindah baris. Lalu kamu pindah baris ke kanan, dan mulai kerjakan lagi dari bawah. Begitu seterusnya. Dengan cara demikian, maka hasil tinggi tiap baris akan berbeda-beda, dan akan membentuk sebuah grafik. Grafik ini akan melihat seberapa konsisten kamu. Kunci lolos tes ini adalah grafik yang konsisten, lalu tulisan tangan yang rapi, serta pengerjaan yang cepat dan jujur. Tips mengerjakan tes ini adalah jangan kaku, karena akan membuat mata kamu tidak fokus, dan sediakan pensil cadangan. Karena ada risiko pensil kamu patah di tengah mengerjakan tes Kraepelin. Tes hafalan kata. Pada tes hafalan kata biasanya kamu akan diminta menghafalkan 5 kata, dan setiap kata memiliki beberapa objek yang berhubungan. Misalkan, negara, Rusia, Italia, Turki. Musik, jazz, dangdut, pop. Buah, anggur, mangga, semangka. Nah, jika kamu menghafalkan kata-kata tersebut, maka pertanyaannya adalah, objek mana yang memiliki awalan huruf J? Di sini ada pilihan jawabannya. Apakah negara, musik, atau buah?
Jawabannya adalah musik, karena J ada di kata jazz. Tes TU5. Tes TU5 adalah tes psikotes logika gambar. Pada tes ini cukup mudah dikerjakan, apabila kamu memahami pola yang digunakan. Kamu akan diberikan lembaran kertas. Di dalam kertas tersebut akan ada 3 gambar sebagai soal, dan ada 5 pilihan jawaban. Cara mengerjakannya adalah, kamu perhatikan gambar A dan gambar B, lihatlah pola progresif atau apa hubungannya. Jika terlihat gambar A adalah 1 lingkaran dan gambar B adalah 2 lingkaran, artinya pola yang terjadi adalah bertambah 1 objek yang sama. Terapkan pola yang sama untuk gambar C dan DD. Jika di gambar C ada 1 gambar persegi, maka gambar D sebagai jawabannya adalah 2 gambar persegi. Pola yang biasa digunakan seperti menambahkan objek, mengurangi, membelah 2, memutar, menimpa dengan objek lain, dan sebagainya. Tips mengerjakan tes ini adalah fokus dan jangan tegang. Usahakan santai saja. Tes CFIT skala 3A. Tes CFIT skala 3A adalah tes psikotes gambar. Di sini kamu disuruh menentukan gambar keempat dari pola gambar yang ada. Gambar A, B dan C akan memiliki pola yang konsisten dan saling berhubungan. Dengan membaca pola apa yang digunakan, maka kamu bisa menentukan mana gambar keempat dari 3 gambar sebelumnya. Contohnya, jika gambar pertama adalah lingkaran dengan 1 garis, selanjutnya adalah lingkaran dengan 2 garis, lalu lingkaran dengan 3 garis, maka gambar terakhir adalah lingkaran dengan 4 garis. Tips dalam mengerjakan tes ini adalah memahami terlebih dahulu pola yang digunakan, lalu melihat perbandingan dari pilihan jawaban yang ada. Ubah sudut pandang ke arah lain jika kesulitan menemukan jawaban. Tes Papikostik. Tes Papikostik adalah tes psikotes kepribadian. Kamu akan diberikan 1 lembar jawab dan 1 buku pertanyaan atau pernyataan. Untuk tes Papikostik ada sekitar 90 soal. Tiap soal memiliki 2 pilihan jawaban, A dan BB. Kamu tinggal pilih salah satu yang menurut kamu itu benar, relevan, bagus atau hal itu sesuai dengan diri kamu. Tidak ada jawaban yang salah atau benar dari kedua pilihan jawaban tersebut. Waktu tes ini cukup lama, namun kamu harus lumayan cepat dan konsentrasi membaca dan memilih pilihan jawaban kamu. Usahakan konsisten dalam memilih jawaban, karena poin variabel soal bisa diulang pada soal berikutnya. Poin variabel ini yang digunakan untuk menentukan karakter kamu.